Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, dimanapun Anda berada, seperti biasa kami akan memberikan informasi yang sangat penting sekali. Dan ini terbaru teman-teman, tentang batas cut off PIP 2023. Dan kami akan memberikan tutorialnya itu tentang cara mengusulkan PIP di Dapodik 2023 ini. Makanya silahkan disimak sampai dengan tuntas teman-teman ya, jangan di skip-skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham gitu bagaimana cara mengusulkannya di Dapodik, supaya apa? Supaya siswa yang layak ini berhak menerima PIP-nya gitu teman-teman ya. Oke baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, sesuai dengan video kami sebelumnya ya, ini tentang surat resminya. Nah, sekarang ini lebih lengkap lagi untuk tutorialnya. Nah, di sini sudah ada surat resminya tentang pemberitahuan cut off pemutakhiran data peserta didik untuk siswa penerima PIP di tahun 2023 tentunya. Nah, ini suratnya teman-teman ya. Nah, ini akan kami bahas satu persatu dari mulai nomor 1, 2, dan 3. Makanya silahkan nanti bisa disimak teman-teman ya. Sekali lagi jangan di skip-skip supaya nanti teman-teman mendapatkan informasinya itu tidak tanggung gitu. Akan kami bahas tuntas dari mulai nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke teman-teman, ini kan apa namanya untuk pengusulan PIP di tahun 2023 gitu. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kami mengacu dari surat ini. Nah, yang pertama itu Satuan Pendidikan segera melakukan pemutakhiran status layak PIP peserta didik berikut variabel mandatori: NIK, NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung di Dapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai prioritas sasaran. Jadi begini teman-teman, untuk yang berhak menerima PIP ini di Dapodiknya dilayakan gitu ya, dilayakan. Kita langsung action saja nih. Nah, kita kemana? Kita ke Dapodik teman-teman ya. Kita masuk dulu ke Dapodik di sini. Nah, kita ke Dapodik di sini ya, ke peserta didik seperti biasa. Nah, silahkan ini nanti semua siswa yang berhak menerima PIP itu dilayakkan semua gitu ya. Contoh ini hanya contoh saja gitu. Nah, contoh yang ini ya, kita klik nama peserta didiknya, kita ke ubah. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada bagian menerima PIP. Nah, oke, kita buka dulu ya. Nah, di sini teman-teman nih ya, intinya layak mendapatkan PIP itu kita pilih ya. Gitu ya. Ini untuk penjelasan nomor 1 ini. Untuk mengusulkannya nanti kami jelaskan lagi di poin 3. Intinya di sini layak mendapatkan PIP kita pilih ya. Nah, itu teman-teman. Ini untuk nomor 1 gitu ya, untuk layak PIP untuk yang ini nih. Nah, kemudian untuk NIK, NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung itu divalidkan di Dapodiknya ya. Makanya silahkan ini di Dapodiknya untuk NIK-nya itu disesuaikan dengan data Dukcapil. Nah, di Dapodik ini kan terkunci ya, terkunci untuk yang namanya NIK, NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, ini dibetulkannya di Verpal PD. Di sini teman-teman, silahkan teman-teman bisa masuk ke link Verpal PD data kemdikbud.go.id seperti biasa. Ini kami juga ada 2 ya untuk ibu kandung. Silahkan diselesaikan gitu ya, yang residunya. Karena ini di Dapodik terkunci, makanya dibetulkannya di Verpal PD gitu. Nah, itu informasinya. Nah, selesai untuk nomor 1. Lalu nomor 2, pemadanan data peserta didik dengan DTKS menggunakan Dapodik cut off 31 Januari 2023. Ini artinya begini teman-teman, pemadanan itu penyamaan ya, penarikan oleh DTKS. DTKS ini gampangannya itu dinas sosial ya, dinas Kementerian Sosial gitu, yang mengurusi tentang bantuan untuk siswa ini. Artinya datanya itu disamakan antara data di Kementerian Sosial dengan di Dapodik. Itu cut off-nya 31 Januari 2023, dipadankan, disatukan, dicocokkan datanya. Dan biasanya
Ini ada di Dapodik ya, di bagian ini teman-teman. Nah, di bagian ini nih. Kalau kita sinkron itu kan ada di sini. Gitu. Makanya yang kemarin sudah sinkron sebelum tanggal 31 Januari 2023, alhamdulillah gitu ya. Nah, di sini ini kami sudah sinkron beberapa kali ya. Ini kan kalau kita sudah sinkron itu akan dipadankan dengan DTKS tersebut. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 teman-teman, pengusulan peserta didik PIP fase 1, tahap 1. Nanti kan ini bertahap ya pencairannya. Ini menggunakan Dapodik cut off 10 Maret 2023. Ini artinya kita harus mengajukan yang layak PIP, yang berhak menerima PIP itu sebelum tanggal 10 Maret 2023. Dapodiknya itu sudah harus disinkronkan teman-teman ya. Sudah harus disinkronkan yang diusulkan layak PIP. Nah, sekarang akan kami berikan tutorial cara mengusulkan PIP di Dapodik 2023 ini. Silakan bisa disimak ya. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir, yang nomor 3. Nah, ini kan pengusulan peserta didik ya. Nah, kita berarti masuk ke Dapodik lagi teman-teman, di bagian peserta didik ya, seperti tadi. Nah, ini contoh ya, ini yang sudah tadi kami jelaskan di awal. Nah, jadi begini teman-teman, jika siswa tersebut atau orang tua siswa tersebut mempunyai KPS atau PKH atau penerima KPS PKH. KPS ini kartu perlindungan sosial. Kalau PKH ini program keluarga harapan. Jika mempunyai, dipilih ya, gitu ya. Tapi jika siswa ini tidak mempunyai PKH, kita pilih tidak. Itu otomatis. Kita kembalikan dulu. Nah, apakah punya KIP? Kalau siswa ini punya KIP, kita pilih ya. Maka di sini akan hilang alasan menerima PIP-nya karena otomatis siswa ini punya KIP gitu. Tapi jika tidak punya KIP, kita pilih tidak, maka alasan layaknya akan muncul gitu ya. Nah, ini yang wajib itu di sini teman-teman, apakah layak mendapatkan PIP. Nah, saran kami seperti ini. Contoh ini ya, di sekolah kami itu karena di pedesaan, di pegunungan, itu semua siswa saya ajukan layak mendapatkan PIP. Kecuali mungkin yang anak pegawai negeri sipil ya, anak PNS itu tidak mendapatkan kalau di sekolah kami. Karena nanti ada kecemburuan sosial gitu, karena orang tuanya kan PNS itu sudah mempunyai gaji dari pemerintah. Tapi selain itu kami ajukan semua gitu ya, dengan berbagai pertimbangan tentunya. Nah, intinya di sini layak mendapatkan PIP. Karena ini punya PKH, layak mendapatkan PIP. Ini otomatis di sini kita alasan layaknya itu ya pilih pemegang PKH. Gitu ya. Nah, umpamanya siswa ini tidak mempunyai PKH, kita pilih tidak. Lalu tidak punya KIP, kita pilih tidak. Kita tetap ajukan walaupun anak ini tidak punya KPS atau PKH atau KIP. Kita pilih layak saja, tapi di sini memilihnya itu bisa siswa miskin atau rentan miskin. Nanti siswa ini bisa mendapatkan PIP walaupun tidak mempunyai kartu KPS atau PKH atau KIP. Masih bisa menerima. Disesuaikan saja gitu. Kalau punya kartu PKH ya tadi pilihnya kartu PKH. Gitu. Nah, otomatis karena ini diajukan untuk mendapatkan PIP, jangan lupa di sini teman-teman ya, untuk penghasilan ayah dan ibunya itu kita sesuaikan. Kalau saya itu pilihnya kurang dari 500.000 semua gitu. Bisa sih yang ini ya 500 sampai 1 juta lah ya. Kalau lebih dari 2 juta ya siswa ini tidak akan mendapatkan, penghasilannya besar. Paling tidak itu pokoknya rendah lah penghasilannya supaya anak ini mendapatkan. Begitupun untuk penghasilan orang tuanya, yang ibunya gitu maksudnya. Nah, karena ini mempunyai kartu PKH, KPS atau KKS, maka nomornya supaya tidak warning ini diinputkan teman-teman di sini ya, di bagian kesejahteraan. Silahkan diinputkan di sini. Ini contoh ya, jadi ini hanya sekedar contoh. Ini siswa ini mempunyai program keluarga harapan.
makanya kami inputkan. Jika belum, silakan teman-teman tambah di sini. Oke, kita klik tambah di sini teman-teman ya. Nah, di sini tinggal pilih. Ini banyak ya, tuh. Apakah program Keluarga Harapan, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga sejahtera, atau kartu Indonesia Sehat. Silakan diinputkan berdasarkan yang dipunyai oleh siswa itu. Jika mempunyai kartu Keluarga Harapan, kita pilih Keluarga Harapan. Nanti silahkan nomor kartunya dimasukkan, nama di kartunya. Nah, tahun mulainya ini anak ini dapatnya itu kapan, gitu ya. Dapatnya itu kapan? Atau kalau bingung, ya tahun masuk siswa ini dimasukkan. Nah, tahun selesai ini bisa diisi dengan tahun lulus nanti anak ini. Nah, umpamanya teman-teman pusing, ini lulusnya kita harus menghitung gitu ya. Ya dikosongkan juga, tak masalah untuk tahun selesainya. Anggap saja tidak ada batasan gitu ya. Artinya dapat terus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jika tidak mempunyai kartu PKH atau KKS, ini biasanya di sininya hanya muncul dua. Hanya muncul ini saja, kartu keluarga sejahtera dan kartu Indonesia Sehat. Ini kok di kami ini banyak munculnya, karena memang siswa ini punya kartu PKH, makanya munculnya banyak. Tapi kalau yang diusulkannya hanya keluarga miskin, tidak punya kartu PKH atau KKS, di sininya kayaknya itu cuma dua ya. Karena memang tidak diinput kalau yang tidak punya kartu PKH, tidak diinput di sini. Ini diinput di sini itu yang punya kartu PKH, KKS gitu ya. Nah, itu seperti itu pengajuannya. Jadi intinya silahkan di sininya kita pilih layak mendapatkan PIP, disesuaikan dengan ini. Terus untuk penghasilan orang tuanya juga direndahkan supaya dapat. Nah, ini berlaku untuk semua siswa gitu ya. Silahkan diajukan untuk semua siswa kecuali anak PNS mungkin dan anak-anak yang mampu dengan segala pertimbangan tentunya. Nah, kalau sudah diusulkan semua layak mendapatkan PIP, silahkan Dapodiknya itu disinkronkan, jangan lupa. Nanti setelah sinkron itu akan masuk ke sini, ke PIP Si Pintar di bagian siswa usulan. Dan ini di sini nanti akan munculnya itu setelah 10 Maret ya. Setelah 10 Maret 2023 ini akan muncul di sini. Di siswa usulan sekolah di website PIP-nya. Kan ini ada 3 tahapan. Setelah diusulkan sekolah, nanti diseleksi masuk siswa nominasi. Nanti setelah siswa nominasi masuk siswa SK pemberian. Begitu. Yang penting kita berusaha mengusulkan semua yang berhak ya gitu. Yang berhak. Masalah dapat atau tidaknya yang penting kita sudah bekerja maksimal, sudah mengusulkan gitu. Karena dapat atau tidaknya ya ketentuan untuk pusat dan juga rezeki gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman cara mengusulkannya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Oke, itu saja mungkin informasinya. Mohon maaf agak panjang durasinya, sengaja ini supaya teman-teman lebih bisa memahami cara mengusulkan PIP di Dapodik 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.